Haha. Aku cuma mau update singkat. Aku baru selesai baca ini. Ini ceritanya, awalnya aku pinjem ini kan karena apa sih? Karena blognya tentang perempuan yang namanya Maya, umurnya 29 tahun. Dia itu kayak perempuan yang belum tahu apa tujuan hidupnya. Dia merasa ada yang kosong dalam dirinya, terus akhirnya dia kayak berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Terus dia kerja jadi pelayan di sebuah kapal pesiar yang mengelilingi Eropa. Aku tertarik baca ini karena emang dari blurnya itu aku pengen aku ngerasa relate aja sama si Maya, karena aku juga belum tahu apa tujuan hidupku yang sebenarnya. Aku pengen keluar dari zona nyaman, jadi aku baca ini. Kali aja aku terinspirasi untuk melakukan sesuatu gebrakan lain selain bikin YouTube channel ini, karena bikin YouTube channel ini juga sebuah usaha untukku keluar dari zona nyamanku, karena aku adalah orang yang sangat pemalu sebenarnya pada dasarnya. Terus setelah baca ini aku kayak dari prosesnya itu emang dari awal sampai ke tengah itu lumayan lah ya untuk keluar dari zona nyaman. Kayak dia ketemu orang-orang baru, orang-orang yang unik, terus dapat tantangan hidup, udah ketipu, dapat pekerjaan yang aneh, yang hitungannya tidak terlalu tidak halal lah, seperti jadi penjajah PSK. Bukan PSK-nya, tapi dia menawarkan perempuan-perempuan untuk jadi wanita penghibur di London karena dia nggak punya uang dan nggak ada pekerjaan lain karena dia habis ditipu. Terus habis itu dia ketemu cowok-cowok yang bisa membuat dia jatuh cinta, yang menarik buat dia, yang selama ini dia kan nggak pernah pacaran. Terus habis itu dia ketemu sama bule-bule itu. Ada yang membuat dia suka hanya untuk membuat kayak percobaan aja. Ada juga yang membuat dia jatuh cinta tapi ternyata cowoknya dingin. Ada juga dia ketemu sama orang yang menyelamatkan dia, yang sama-sama orang Indonesia tapi keturunan Chinese, yang ternyata kayaknya dia paling nyaman sama si cowok Indonesia ini. Cuman cowok Indonesia ini adalah bukan orang yang yang mau punya komitmen. Dia itu lebih suka free, mau sama siapa aja, suka sama siapa aja, deket sama siapa aja, karena baginya cinta itu terlalu mengekang. Hubungan serius itu terlalu mengekang. Terus akhirnya Maya ini kayak bingung sih, dia mau sama siapa. Terus pada akhirnya dia nggak sama siapa-siapa, dia dikecewakan sama pacarnya. Terus habis itu dia juga merasa nggak kecewa juga sih sama si orang Indonesia ini yang namanya Jonathan. Nggak kecewa, tapi dia juga takut untuk menjalin hubungan sama Jonathan karena dia merasa tidak yakin sama dirinya sendiri kalau dia nggak akan jadi perempuan yang posesif. Terus akhirnya dia pulang kampung di Indonesia. Udah sih, kayak agak kecewa aja karena endingnya tidak terlalu bahagia. Sebenarnya emang nggak semua novel itu kan harus punya ending yang bahagia. Cuman di novel ini tuh aku nggak dapat trigger untukku untuk keluar dari zona nyaman, karena si Maya ini habis keluar dari zona nyamannya ternyata dia dapat tantangan hidup yang banyak. Ya dapat pesan moralnya sih untuk terus berjalan, terus hidup, tapi selain itu tidak terlalu membuatku tertarik. Susu aja lah, ya bagus tapi ya tidak sesuai ekspektasi.
Hello. Aku lagi proses edit video buat April wrap up, tapi karena videonya panjang dan laptopku agak rewel, jadi paling hari ini baru diselesaikan setengahnya, terus habis itu setengahnya lagi besok. Baru besok lusa bisa upload full April wrap up. Kayaknya videonya yang ini bakalan cukup panjang, mungkin 40 menitan, karena aku ngomong terlalu panjang dan bukunya ada 6 dan itu nggak penting-penting amat. Aku nggak tahu gimana caranya nge-review sebuah buku dengan lebih singkat, karena aku pasti bakalan menceritakan garis besar ceritanya, terus habis itu aku suka apa enggak dan kenapa. Harusnya aku belajar ya untuk bikin wrap up yang lebih singkat, biar kalian itu juga nggak bosan untuk nontonnya, karena kalau panjang itu kayaknya bertele-tele menurutku sih. Terus aku mau update tentang buku yang aku baca 2 hari ini. Kemarin lusa malam aku mulai baca novel yang judulnya apa, bentar, aku agak lupa. Surat panjang tentang kita, Surat panjang tentang jarak kita yang jutaan tahun cahaya, dari penulis yang namanya Dewi Karisma Michelia kalau nggak salah. Novel ini aku nemunya di Ipusnas. Aku biasanya searching, nggak ada keinginan tertentu untuk baca buku apa, pokoknya aku searching aja. Terus ketika aku lihat-lihat, aku nemu buku ini. Dari judulnya itu menarik menurutku, kayak puitis, panjang, unik, puitis, jadi bikin penasaran. Terus habis itu aku baca reviewnya di Ipusnas juga, katanya bagus. Buku ini isinya penulisannya seperti penulisannya seperti kalau kita ngirim surat. Nah, ceritanya ini ada dua orang yang bersahabat ini, mereka akhirnya terpisah bertahun-tahun. Terus salah satu sahabatnya ini menulis surat-surat untuk sahabat satunya lagi, cuman tidak pernah terkirimkan. Terus pada suatu hari itu akhirnya ada orang yang mengumpulkan surat itu, terus dikirimkan ke alamat tujuan, ke orang yang dituju. Setauku seperti itu, soalnya aku baru baca prolognya doang. Itu I think cukup menarik, cuman aku belum ada kesempatan untuk baca lagi karena aku bacanya kan di HP. Aku baca itu malam sih, ketika mau tidur. Terus kemarin malam mau ngelanjutin untuk baca lagi ketika mau tidur, itu udah capek ya, akhirnya aku gak baca. Terus aku juga mulai baca yang Cawan Emas ini dari John Steinbeck. Kalau dibandingkan di antara dua novel yang sedang aku baca, sepertinya aku bakalan lebih nyantol sama yang surat panjang bla 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 itu. Sedangkan yang Cawan Emas ini bagiku agak berat, karena ini kayaknya novel klasik. Setauku John Steinbeck itu lahir tahun 1900 awal lah. Jadi kalau dipikir-pikir, ini mungkin novel ini terbit tahun 1930-an, jadi agak tua. Terus ceritanya juga menceritakan tentang zaman kerajaan-kerajaan dulu lah, zaman 1600-an. Di saat itu ada seorang anak yang dari desa, anak tunggal, namanya Henry Morgan. Dia itu punya keinginan yang besar untuk berlayar, untuk keluar dari tempat tinggalnya, untuk jadi seorang pelaut atau pelaut lah. Awalnya seperti itu. Dia waktu itu umurnya 15 tahun. Terus ada seorang teman lama dari ayahnya yang udah lama pergi, yang udah lama jadi pelaut, tiba-tiba pulang. Terus habis itu bertamu ke rumah keluarga mereka. Terus dia bercerita tentang pengalamannya, tentang rasa sakitnya, tentang
sulitnya untuk menjadi pelaut. Tapi malah si Henry Morgan ini dia bukannya takut untuk jadi pelaut, dia malah ke-trigger bener-bener ingin untuk pergi berlayar ke Hindia, tujuannya ke Hindia. Padahal orang-orang percaya kalau di Hindia itu penuh dengan orang-orang yang kejam, orang-orang primitif yang kejam. Terus dia kan bilang ke ayahnya kalau dia mau pergi berlaut. Kalau ayahnya sih mengizinkan, karena sebenarnya ayahnya itu dia itu sebenarnya punya keinginan untuk berpetualang seperti itu. Cuman karena dia tidak punya cukup keberanian, akhirnya dia jadi petani biasa aja yang tidak pernah kemana-mana. Terus karena anaknya ternyata punya keinginannya seperti itu, keinginannya kuat, akhirnya ayahnya memaklumi dan mengizinkan. Sayangnya ibunya enggak, soalnya ibunya kayak memanjakan anaknya ini. Tapi pada akhirnya anaknya ini tetap pergi. Udah sih, sampai segitu aja sih. Aku baru baca sedikit, baru segini, dan itu dia baru keluar dari rumah, baru sampai ke pantai, belum sampai naik ke kapal. Aku mau update tentang apa yang aku baca. Kan aku baca 2 buku sekaligus. Yang satu adalah ini buku fisik yang aku pinjam di perpus. Bukunya tentang bajak laut. Pada awalnya aku itu nggak terlalu mudeng sama ceritanya, soalnya ini kayaknya terjemahannya agak belibet gitu loh. Emang gaya penulisannya John Steinbeck emang seperti itu sepertinya. Terus ini adalah buku pertamanya yang diterbitkan kalau nggak salah, jadi ya emang belum terlalu mulus lah ceritanya menurutku. Terus tapi lama-kelamaan aku udah mulai bisa ngikutin jalan ceritanya, bisa ngebayangin seperti apa situasinya, tempatnya seperti apa. Kalau kemarin aku bilangnya aku baru sampai ke bagian dia itu, Henry Morgan itu baru keluar dari kampung halamannya. Terus habis itu menuju ke pantai. Udah sampai situ. Terus habis itu aku lanjutkan lagi kan. Aku lanjutkan lagi itu seharian kemarin, nggak seharian juga sih, sore kemarin itu aku melanjutkan ceritanya. Henry Morgan itu pada akhirnya dia itu ketemu seorang pelautnya itu bukan menipu, ya agak menipu. Dia itu minta uang ke Henry Morgan biar dia bisa diajak untuk ikut berlayar gitu kan. Terus habis itu kapten kapal mengizinkan Morgan untuk ikut. Dan Morgan itu Henry Morgan itu dia seneng karena dia pikir dia sudah bisa jadi pelaut. Karena dia kan bercita-cita jadi pelaut, bercita-cita untuk bercita-cita untuk menguasai lautan. Tapi ternyata dia itu dalam perjalanannya itu dia itu ditipu sama si pelaut itu dan kapten kapalnya. Ternyata dia cuma diajak melaut untuk sementara waktu. Terus habis itu ketika kapalnya itu merapat ke sebuah daratan, ternyata Henry Morgan ini dia itu dijual sebagai budak. Tapi untungnya ceritanya si pemilik perkebunan yang membeli Henry Morgan ini ternyata dia itu suka sama Henry Morgan. Henry Morgan ini dia lihat itu sebagai pemuda yang bersemangat dan cerdas. Sedangkan si pemilik perkebunan itu dia itu tinggal sendiri, nggak punya keluarga. Dia itu memang punya perkebunan karena itu adalah warisan dari keluarganya, dari paman dan orang tuanya. Terus si pemilik perkebunan ini dia itu senang sekali membaca, dan di rumahnya itu banyak buku-buku pengetahuan, sejarah atau ya macam-macam kayak gitu. Cuman si pemilik perkebunan ini sebenarnya bukan orang yang pinter. Dia itu cuma suka baca. Dia itu pengen
pengen terlihat pinter, pengen pinter, cuman emang kemampuannya nggak ada. Terus ketika ngelihat Morgan ini, Henry Morgan ini dia itu pinter. Terus si bapak ini dia bersemangat untuk membagikan apa yang dia baca ke Henry Morgan. Terus akhirnya Henry Morgan ini kerja di perkebunan itu selama berapa ya, 4 tahun, 4 tahunan kalau nggak salah. Kontrak perbudakannya dia untuk 5 tahun, if I'm not mistaken. Terus habis itu setelah 4 tahun itu si bapak pemilik perkebunan itu merasa bahwa Henry Morgan itu seperti anaknya sendiri. Dia itu jadi sayang sama Henry Morgan. Terus habis itu kontrak perbudakannya itu dia hapuskan. Tapi sayangnya Henry Morgan itu dia itu bukan nggak mau jadi anak bapaknya sih. Bapaknya berharap kalau Henry Morgan itu mau melanjutkan usaha perkebunan itu. Cuman masalahnya si Henry Morgan dia masih punya keinginan yang besar untuk jadi pelaut. Dan setelah bertahun-tahun itu dia kan baca buku-buku si bapak pemilik perkebunan. Di situ ada banyak buku-buku tentang pemerintahan, tentang kelautan, tentang pengetahuan kayak gitu kan. Terus berdasarkan pengalaman pribadinya juga jadi mandor untuk budak-budak di perkebunan itu, dia itu semakin ingin untuk menjadi pelaut. Bukan cuma pelaut, tapi dia itu jadi lebih pengen untuk menjadi bajak laut. Dia ingin menjadi bajak laut yang sukses, yang berhasil, yang mampu menaklukkan kota di Spanyol. Terus karena dia tetap berkeinginan untuk jadi pelaut itu, akhirnya dia itu ngomong ke si bapak pemilik perkebunan kalau dia itu tetap pengen melaut. Sayangnya bapaknya sedih aja gitu kalau ternyata Morgan itu tetap ingin pergi dari situ. Cuman karena rasa sayangnya si bapak ini, akhirnya dia mengizinkan Morgan untuk berlayar bersama kapal dagang si bapak. Awalnya kapalnya ini adalah kapal dagang untuk membawa hasil-hasil perkebunan si bapak pemilik perkebunan itu. Cuman akhirnya dilepaskan untuk dibawa Henry Morgan untuk jadi pelaut. Seperti itu sih. Sampai sini sih baru sampai situ. Dia belum sampai ke bagian dia bisa menaklukkan kota atau enggak. Baru awal-awal dia mulai jadi pelaut. Seperti itu sih. Ini setengahnya kayaknya. Lumayan lah ya. Ini mungkin 2 hari lagi selesai karena tanggal 11 itu udah waktunya aku kembalikan. Terus untuk buku yang kedua yang sedang aku baca, itu buku aku pinjem dari Ipusnas. Jadi ini e-book, nggak ada buku fisiknya. Aku pinjem di HP. Jadi kalau aku lagi senggang, kalau lagi nggak ngapa-ngapain, aku males baca fisik, aku lagi rebahan atau lampu kamarku udah aku matikan atau aku lagi keluar atau gimana, pokoknya ketika aku nggak bisa pegang fisik buku, aku baca buku yang e-book ini. E-book ini judulnya yang itu, surat panjang tentang jarak kita yang ribuan tahun cahaya, yang kayak gitulah. Namanya susah banget, nanti aku sematkan di sini judul bukunya insyaallah kalau nggak lupa. Kan itu buku yang ditulis seperti menulis surat. Kemarin lusa itu aku baru sampai ke bagian prolog ketika bagian surat itu dikirimkan ke seseorang. Setauku, kalau berdasarkan apa yang aku baca dari blurbnya atau dari komen yang ada di Ipusnas, aku lupa pokoknya. Setauku ketika itu aku cuma ngerti kalau ada 2 orang bersahabat yang mereka itu akhirnya terpisah. Terus salah satu sahabatnya ini mengirimkan surat-surat yang tidak terkirimkan ke sahabat satunya. Ternyata ceritanya setelah aku baca-baca lagi, kan
bagian awal itu adalah bagian prolog. Prolog itu adalah surat pengantar, bagian surat pengantar. Terus habis itu aku baca 2 bab itu adalah bagian surat pertama dan surat kedua. Dari situ aku dapat kalau ternyata 2 orang sahabat ini mereka itu bersahabat dari kecil. Kalau nggak salah mereka itu juga adalah hubungan keluarga, entah apa juga belum jelas apa. Mereka itu mereka itu cewek cowok. Nah, ketika kecil mereka ini kemana-mana bareng. Mereka itu punya pemikirannya sama, punya hobi yang sama. Pokoknya mereka itu kayak tidak bisa terpisahkan. Dan mereka ini, si cowoknya menganggap kalau diri mereka itu seperti alien yang jatuh ke bumi, dan si ceweknya juga menyadari juga berpikiran seperti itu kan, karena apa ya, dia itu kayaknya jadi followersnya si cowok sejauh yang aku tahu. Terus habis itu si cowoknya bilang kalau nanti ketika dewasa orang yang bakalan dia nikahi adalah si ceweknya ini. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, semakin mereka besar dan dewasa, ternyata mereka ini, terutama si cowoknya, kan yang menulis surat ini adalah si cewek, si perempuannya. Nah, si laki-lakinya ini menurut si perempuan itu semakin apa ya, semakin berubah. Dia semakin seperti manusia, dia semakin sibuk dengan sekolahnya, dengan kuliahnya, dengan organisasinya, dengan pekerjaannya. Sedangkan si perempuan itu tetap menyimpan, tetap merasa bahwa dirinya itu seperti alien. Ya bukan alien yang sebenarnya sih, cuma dia tuh kayak ngerasa kalau dirinya itu apa ya, sulit untuk bisa berbaur dengan orang-orang lainnya. Iya, kayak introvert biasanya, kayaknya seperti itu. Tapi si cowoknya ini pada akhirnya dia itu semakin menjauh. Terus ketika sudah dewasa dan bekerja, mereka itu kayak lost contact atau gimana. Nah, ketika surat ini ditulis, mereka itu sudah berumur 40-an. Si perempuan ini terutama, kayaknya si cowoknya juga sekitar segitulah ya. Ini umurnya 41 tahun. Dan suatu hari setelah lama tidak berhubungan, setelah lama tidak ketemu atau ya nggak ada kontak-kontakan lagi, ternyata si cowoknya ini ngirim surat ke si cewek yang isinya adalah surat undangan pernikahan. Ya patah hati dong kalau si ceweknya ini, kayak dia tetap berpikiran ketika umur segitu pun dia tetap berpikiran bahwa kalaupun menikah nanti ya dia bisanya menikahnya sama si cowok itu, dan cowok itu pun juga seperti itu. Kalaupun menikah, kalau tidak menikah ya berarti mereka tidak akan menikah, tidak ada yang menikah dengan orang lain, berpikirnya si cewek seperti itu. Tapi ternyata si cowok itu dia mendapatkan seorang perempuan, yang perempuan ini adalah seorang penulis, dan calon istrinya si cowok ini dia itu menuliskan sebuah novel yang berdasarkan kisah cinta mereka. Sedih. Terus habis itu si ceweknya itu awalnya nggak tahu calon istri sahabat kecilnya itu siapa. Terus akhirnya dia searching ternyata itu penulis. Terus habis itu dia datang ke toko buku langganannya untuk membeli novel itu, membeli buku karya calon istri si cowok itu. Terus habis itu ngobrol-ngobrol lah sama si pemilik toko. Dan ternyata si pemilik toko ini dia itu suka sama buku-buku karya si calon pengantin itu. Udah sih sampai segitu. Aku tuh ngerasa kayak awalnya aku pikir kenapa sih mereka itu sampai terpisah. Aku nggak expect kalau ternyata itu mereka itu adalah sahabat cewek dan cowok. Nggak expect sampai segitu. Pokoknya aku taunya itu kalau mereka itu sahabatan. Aku pikir itu terpisahnya karena ada yang meninggal atau gimana, makanya judulnya kayak terpisah ribuan tahun, jutaan tahun cahaya, atau
Mungkin karena yang salah satunya itu akhirnya pergi jauh ke luar negeri kek atau kemana terus nggak pernah ketemu, ternyata terpisah karena sifatnya yang mulai berubah. Kayak rada kecewa sih, rada klise kisah-kisah romantis, tapi untungnya itu diselamatkan karena gaya penulisannya itu nggak kayak gaya penulisan novel biasanya. Gaya penulisannya itu seperti gaya penulisan surat. Jadi di dalam cerita ini itu nggak disebutkan siapa namanya, cuma si perempuan itu menyebut menulis dirinya itu aku, dan orang yang dikirimi surat itu kamu. Jadi kalau kita baca itu kayak si cewek ini sedang mengirimkan surat untuk kita. Seperti itu sih rasanya, dan itu tulisannya I think cukup bagus, cukup puitis, cukup ngena. Ya meskipun pada dasarnya kisahnya kisah cinta. Agak kecewa di bagian itu, tapi entahlah, aku baru baca sampai halaman 27 sih dari 240-an halaman, jadi masih jauh dari kata selesai. Ini baru awal-awal, jadi aku nggak tahu nanti ceritanya seperti apa. Mungkin akhirnya mereka ada yang mati atau gimana, gak tahu. Soalnya ini surat ini itu dikirimkan tanggal suratnya adalah tahun 2008, agak lama. Mungkin orangnya udah nggak ada atau gimana, akhirnya suratnya dikirim sama orang lain ke kamu, I don't know. Ntar bikin update berikutnya. Setelah ini aku mau baca yang bajak laut dulu ya. Nanti kalau untuk yang surat panjang bla 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 itu aku mau bacanya mungkin nanti malam atau nanti siang ketika istirahat, sedang pegang HP, sedang baca lewat HP. Oke? Ya ampun, aku pakai daster. Aku udah hampir selesai baca ini. Tinggal dikit lagi, paling beberapa halaman. Berapa ya? Aku sampai halaman 261 dari 285 halaman. Jadi tinggal 20-an halaman lagi. Cerita ini emang awalnya aku ngerasa aku nggak terlalu cocok, aku nggak terlalu mudeng karena emang gaya tulisannya seperti itu, kayak kaku, bertele-tele juga. Tapi lama kelamaan aku bisa ngerti lah ya. Setelah Henry Morgan ini benar-benar bisa jadi pelaut, berlayar sama sama anak buahnya, akhirnya aku bisa mengikuti jalan ceritanya seperti apa. Kalau untuk pembukaannya sampai ketika dia mengalami perbudakan di sebuah perkebunan itu aku agak males bacanya. Cuman setelah dia jadi pelaut, jadi bajak laut terutama, akhirnya aku bisa ngikuti. Setelah dia jadi bajak laut yang cukup terkenal, sekitar 10 tahunan dia jadi bajak laut, dia akhirnya bisa menduduki Port Royal. Kalian pasti ngerti kan, yang suka cerita bajak laut kan, Port Royal itu adalah tempat yang terkenal untuk para bajak laut. Dan itu ceritanya Henry Morgan ini adalah orang yang cukup berkuasa di situ. Terus dia juga punya seorang paman yang dia itu kayak apa ya, kepala pemerintahan, bukan kepala pemerintahan sih, kayak yang jadi pemimpin di daerah Port Royal itu. Cuman masalahnya pamannya itu, dia itu nggak suka kalau Henry Morgan ini jadi bajak laut karena dia adalah pemerintah. Maksudnya dia itu adalah orang yang bekerja pada pemerintah. Terus Henry Morgan ini minta izin ke pamannya kalau dia itu mau jadi bajak laut untuk menyerang daerah kekuasaan Spanyol. Sedangkan Henry Morgan dan pamannya dan keluarganya itu adalah orang penduduk Inggris, dan pamannya itu tidak mengizinkan karena pada saat itu Inggris dan Spanyol itu sudah punya hubungan yang cukup baik lah. Terus kalau sampai Henry Morgan itu menyerang wilayah Spanyol, nanti hubungan antara Inggris dan Spanyol itu bakalan memanas seperti itu. Tapi Henry Morgan ini
nggak mau mendengarkan eh, nggak mau mendengarkan pamannya. Akhirnya dia tetap jadi bajak laut terus menyerang Panama. Panama itu adalah tempat yang disebut sebagai cawan emas karena memang daerah itu adalah daerah yang kaya banget dan banyak emas-emasan. Terus dia itu pengen menyerang Panama itu sebenarnya alasan nomor satunya itu bukan karena emang Panama adalah negara bukan adalah kota yang kaya raya, tapi lebih karena dia punya obsesi untuk mendapatkan seorang perempuan yang kabar burungnya adalah perempuan paling cantik di jagat raya, yang dia itu perempuan itu tinggal di Panama. Perempuan itu disebut sebagai Santa Merah, La Santa Roya, karena dia itu penasaran dan dia itu terobsesi untuk mendapatkan perempuan ini. Akhirnya si Henry Morgan ini dia itu mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin dari para bajak laut di sekitarnya, yang bajak laut yang kecil-kecil, yang apa ya, yang tidak sekuat dia, itu dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Terus habis itu dia menyerang Panama. Tapi sayangnya setelah dia menyerang Panama, dia mengalami apa ya, kekecewaan yang cukup parah. Terus akhirnya dia kayak mengalami gangguan mental sesaat sih. Sejauh yang aku tahu, dia pas di Panama itu dia itu mengalami gangguan mental kayak karena saking shocknya, karena saking kecewanya, dia itu sampai membunuh orang-orang yang sebenarnya cukup dekat sama dia. Gitu sih sejauh ini. Aku belum sampai akhir, sebentar lagi. Nanti paling aku bacanya, aku selesaikan nanti hari ini juga. Jadi aku bakalan bikin update singkatnya nanti kalau aku udah selesai baca. Kalau untuk yang novel yang satunya yang aku baca di Ipusnas, yang judulnya Surat Panjang bla bla bla, yang aku sering lupa itu aku belum terlalu banyak progres sih, paling baru nambah berapa halaman doang. Jadi aku belum bisa ngomong banyak, belum bisa ngasih updatean yang banyak ya. Mungkin setelah aku baca ini, setelah selesai yang novel yang ini, aku baru serius, baru fokus untuk baca novel yang ada di Ipusnas. Tunggu aja. Hello aku literally baru selesai baca ini, baru selesai baca yang ini. Endingnya aku nggak terlalu suka, soalnya kayak cerita bajak laut itu kan dalam bayanganku itu nanti heroik, bukan heroik kayak pahlawan nggak sih, cuman kayak nanti ada peperangan, penyerangan atau gimana, terus endingnya entah dia mati kek karena penyerangan itu atau gimana. Tapi kalau yang ini kayak pada akhirnya si Henry Morgan ini dia itu kayak setelah menyerang Panama, dia itu kembali ke Port Royal. Terus di sana dia itu ada yang sebagian orang yang menyanjung-nyanjung dia, menganggap dia sebagai seorang apa ya, kayak pahlawan, karena kan Port Royal itu bagian dari Inggris, sedangkan Panama adalah punyanya Spanyol. Meskipun dalam cerita itu Spanyol dan Inggris itu sebenarnya bukan negara yang saling menyerang, tapi ada perjanjian perdamaian lah. Terus bagian orang itu nganggep apa ya, menyanjung kehebatan dari Henry Morgan karena dia bisa menaklukkan Panama. Terus orang-orang sebagian lagi ada yang menganggap dia itu seperti penjahat. Terus habis itu dia itu sama Raja Inggris itu mengangkat dia untuk jadi gubernur jenderal di Port Royal. Awalnya sebenarnya untuk Jamaika, tapi habis itu entah kenapa pada akhirnya dia ditempatkan di Port Royal. Terus dia yang bagian paling akhir itu dia itu sedang sekarat karena penyakit. Kayak sedikit mengecewakan bagiku, kayak setelah dia menyerang, setelah dia diagung-agungkan, setelah dia jadi seorang bajak laut yang luar biasa,
kok dia maunya sih kayak tunduk sama pemerintah, tunduk sama Raja Inggris. Kayak dia ini katanya orang hebat, dia ini katanya kan orang yang biasa memimpin dengan keji, tapi kok ternyata kalah juga sama pemerintah ya. Terus ada bagian dari kata raja, quotes raja, quotes dia itu, si Henry Morgan ini adalah orang yang cocok untuk memerintah. Karena apa? Karena baik itu pemerintah ataupun dia itu sebagai kapten kapal atau bajak laut, dia itu, mereka itu bajak laut atau pemerintah itu, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka mementingkan diri sendiri dan tidak mengurusi rasa iba. Kayak gitu ya, ternyata raja dalam cerita ini itu kayak segitu kejamnya, segitu nggak pedulinya sama orang lain, sebegitu, kayak sama aja kayak perompak. Cuma bedanya kalau bajak laut itu dia itu lebih dianggap pekerjaan kotor, sedangkan pemerintah adalah pekerjaan yang lebih baik. Tapi sebenarnya sama-sama buruk juga sih, nggak peduli sama orang lain, lebih mementingkan diri sendiri, gitu aja sih. Untuk novel ini, komenku untuk penerbitnya, tolong dong dicek lagi, ini novel ini banyak typonya. Ya nggak terlalu bermasalah juga sih sebenarnya, tapi ya kalau typonya sering itu ada agak mengurangi nilai. Tolong dicek lagi ya.